Oke, halo guys, selamat datang, selamat menonton di acara talk show Bincang Tentang Bisnis. Yeay. Kenalin, nama saya Muhammad Isa. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bisnis yang pastinya lagi hits banget di zaman sekarang. Oke, saya bakal bahas bisnis yang pastinya seru banget buat kalian yang pecinta kopi. Baik, sekarang saya udah ada di Cafe Tio yang berada di Bekasi. Saya sudah bersama ownernya, Mas Tio, selaku owner dari Cafe Tio. Siap. Halo siap. Mas. Ya, siap. Salam kenal Mas. Salam kenal. Saya Salam Muhammad kenal. Isa. Siap. Gimana nih Mas kabarnya, Mas Tio? Baik. Sehat, ya? sehat. Alhamdulillah. Jadi boleh nggak sih Mas ceritain sedikit gimana sih awalnya Mas Tio buka Cafe Tio ini? Berawal kita dari 2018. 2008. Di sekitaran Galaksi ini. Jadi zaman dulu itu gue nggak langsung masuk ke ruko. Gue mulai dari awal tuh dari gerobak dulu nih, dari gerobak. Nah, zaman dulu kopi gerobakan itu di 2018 itu kayaknya baru 1 atau 2 Di Galaksi ini? di Galaksi. Jadi gue melihat peluang di situ. Dari 2018 berkembang. 2020 kita masuk ruko. Dan di tahun 2023 kita sebelahnya lagi. Jadi sekarang kita ada 2 ruko. Gitu. Keren banget ya guys. Boleh nggak sih Mas, aku nanya kayak apa sih bedanya Cafe Tio ini sama kafe-kafe yang lainnya yang ada di sini? Yang bedain Kopi Tio dengan tempat lain. Jujur kalau misalnya ada bedanya di mana, aku masih memegang prinsip hospitality service sama product quality. Product quality service, excellent service. Nah, di tengah gempuran coffee shop yang lain, banyak coffee shop yang edgy, coffee shop yang menawarkan ambience yang lebih. Justru di sini saya tetap mengedepankan justru nilai-nilai awalnya kita. Jadi kalau ketika ada customer mau apa, ya kita langsung provide. Kita selalu sopan sama customer. Karena dari sisi pengunjung kita memang rata-rata anak kuliahan akhir sampai orang dewasa. Yang mereka butuhkan itu apa? Yang mereka butuhkan satu, sopan, bersih, sama excellent service. Itu dia sih yang mengedepankan kita, yang mungkin di tempat-tempat lain barista-baristanya quote on quote cenderung lebih santai. Di sini santai tapi tetap sopan. Karena kita harus membedakan misalnya customer-nya sedikit berumur, ya kita harus beda pendekatannya beda-beda. Gitu. Oke Mas, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mas lebih memilih buka usaha kopi dibanding usaha-usaha yang lain? Kalau gitu karena berawal dari awalnya kecebur. Kecebur apa tuh Mas? Ya kita udah cemplungin kaki nih di air, di kolam permainan industri kopi ini kita udah masukin kaki kan. Ya udahlah, ya sekali kecebur aja. Jadi ya mau nggak mau berawal dari kecebur, ya kita seriusin, kita istiqomah di jalan inilah. Gitu. Oke guys, jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen 2 yang pastinya obrolannya bakal lebih seru lagi nih sama Mas Tio dan lebih menarik lagi. Jadi stay tune terus di acara talk show Bincang Tentang Bisnis. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Tentang Bisnis. Yeay. Kita akan lanjutin pembahasan yang tadi guys. Oke. Mas, untuk mengelola bisnis kafe ini pastinya kan nggak gampang banget ya Mas? Iya. Apalagi kalau di zaman sekarang tuh udah ketat banget gitu persaingannya. Iya. Apa sih tantangan Mas tantangan terberat Mas Tio ini buat kopi ini? Tantangan terberat pasti 2020 COVID lah. COVID ya? COVID. Pas 2021 tuh? 2020. 2020 ya? Praktis kan Maret, April, Mei 2020 kita lockdown. Nggak ada duit sama sekali kan? Nggak ada duit sama sekali. Baru mungkin di pertengahan 2020 kita baru ada yang namanya kopi literan. Yang antar kopi literan itu praktis baru mulai bunyi lagi, baru mulai dapurnya baru mulai beroperasi itu di Mei atau Juni lah, di pertengahan tahun. Nah, praktis fase terberat Maret April itulah. Maret April 2 bulan 3 bulan awal COVID ya? Wow, itu
COVID ya. Berat. Berat banget. Nah, kemudian yang berat lagi itu ya sekarang ini berat sih, Mas. Sekarang ini berat. Dalam artian di tengah gempuran masih banyak banget coffee shop banyak banget. Banyak banget coffee shop yang menawarkan lebih daripada kita, banyak banget. Apalagi kita sekarang posisinya di ruko. Kalau kita ngomong ruko, tembok ketemu tembok. Mau kita dekor kayak gimana pun ya ruko ya ruko. Tembok ketemu tembok. Nah, beda dengan orang sekarang kan banyaknya sekarang coffee shopnya di rumah. Rumah tiba-tiba dijadikan jadi coffee shop. Jadi tempat dagang. Nah, itu tantangannya beda banget. Sekarang dibilang berat Mas, tapi kita tetap optimis lah dengan strategi apa yang kita punya. Kita tetap menjalankan strategi dengan baik, perencanaan baik, pengelolaan uang baik, marketing baik. Ya kita masih bisa stand still sampai 2024 ini. Oke. Kalau soal bikin pelanggan betah, Mas, dan mau balik lagi biasanya Mas punya strategi apa? Oke, sebelum ngejawab itu gue jelasin lagi. Saya jelasin lagi. Sebelum ngejawab itu saya jelasin lagi. Pelanggan kita mayoritas adalah anak kuliahan sampai orang dewasa. Kalau ditanya, kenapa nggak targetin market yang anak kuliah sampai let's say SMP, SMA? Jujur saya bingung. Saya bingung sebagai saya dari sisi manajemen, gimana cara memuaskan mereka. Karena cara memuaskan anak SMP, SMA sampai anak kuliah awal itu beda. Sama yang udah dewasa. Kalau anak-anak kecil, anak-anak yang masih muda, mereka pasti senangnya ada live music, ada aku jujur kurang paham. Tapi kalau kita sesuai dengan target market kita, anak kuliahan sampai orang dewasa, gimana cara ngebuat mereka balik lagi? Excellent service, hospitality, produk. Berarti produk aku nggak main-main. Mungkin sekarang di hitungan Galaxy harganya udah pada cukup gila. Aku masih berani nahan di harga yang marginnya nggak terlalu gede, tapi aku tetap di bawah pasaran Galaxy. Dengan harga yang aku tawarkan, produkku, bahan-bahan bakuku itu masih yang standar resto bahkan. Standar resto. Kedua, kalau kita ngomong berbicara excellent service. Saya benar-benar menerapkan barista harus siap dan tanggap. Bekerja pakai hati dan juga bekerja pakai pikiran. Jadi benar-benar soalnya gini, kalau kita bekerja cuma pakai otak nggak pakai hati, itu jatuh kita ngibul. Bohong gitu, Mas. Bohong. Entah bohongin customer, entah bohongin owner, entah bohongin manajemen. Kalau kita bekerja cuma pakai hati nggak pakai pikiran, mohon maaf, jadi bodoh. Jadi bodoh jadinya. Jadi kerjanya ngasal aja. Asal aja gitu, suka hati. Iya. Yang penting gue kerja jujur. Jujur tapi kerjanya ngasal lah buat apa kan? Benar. Jadi aku udah bener mengedepankan excellent service. Terus kalau kita berbicara hospitality, aku punya satu cara gimana cara orang buat balik lagi. Jadi sebelum kita bayar kita nanya, atas nama siapa, Kak? Let's say namanya Kezia, cewek. Pas dia pulang, Kak Kezia terima kasih. Ditunggu datang lagi ya, Kak ya. Itu kita udah coba 1-10, mungkin 3-5 balik lagi. Gitu. Dengan cara kita cuma ingat nama mereka. Dengan kita ingat nama mereka merasa kayak sesimpel dengan mengingat nama mereka aja gitu. Mereka sangat appreciate dengan hal itu. Sesimpel aja kayak. Simpel itu. Mas Yogi terima kasih, Mas Rihul terima kasih. Itu mereka appreciate. Dan aku berusaha misalnya tadi si Kezia misalnya datang lagi. Biasanya kalau customer regular itu mereka udah tahu, kita udah tahu mereka mau pesan apa. Jadi misalnya si Mbak Kezia datang lagi, kita langsung ngomong, kayak biasa Mbak ya. Jadi mereka udah ngerasa nyaman di sini. Merasa dekat gitu ya. Merasa nyaman. Itu yang yang kita grab. Sisi humanis tiap orangnya itu kita ambil. Sisi hatinya itu kita ambil. Jadi mereka merasa nyaman, mereka tenang di sini. Itu yang kita ambil sisinya. Berarti Kopitiyo ini selain meninggalkan rasa, dia juga membekas ya. Iya. Benar. Membekas rasanya. Menarik banget gak sih guys buat ke Kopitiyo? Jangan lupa ya guys, mampir ke sini ke Kopitiyo, ya kan? Guys, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya bakal ada tips and trick buat kalian yang pengen buka bisnis
kopi dari Mas Tio. Oke, stay tune terus di acara Bincang Tentang Bisnis. Oke, kembali lagi di talk show bicara tentang bisnis. Oke, seperti yang kita udah obrolin di segmen sebelumnya, kita bakal kasih kalian tips and trick buat kalian yang pengen buka bisnis kopi nih, ya. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir bincang tentang bisnis. Kita mau bagi tips buat kalian yang tips langsung dari Mas Tio nih, buat kalian yang pengen buka kopi, usaha kopi maksudnya. Oke, Mas Tio. Pasti banyak nih teman-teman di rumah yang pengen buka tempat kopi juga kayak Mas Tio gini, kan? Ada nggak sih sedikit tips buat mereka yang pengen memulai bisnis kopi ini? Yang pertama pasti harus mencintai industri ini, mencintai kopi sendiri. Harus suka dulu gitu suka ya? Dulu, minimal kopi. suka dulu. Minimal suka dulu ya guys. Terus kedua, kita harus sekolah dulu. Sekolah dulu. Entah sekolah, entah kursus. Kita harus ada kita harus ada background ilmunya. Abis dari sisi kita sudah mengerti kopi, kita udah mencintai kopi dan kita bisa ngebuat kopinya. Mungkin berikutnya mental ya. Mental, terus perencanaan harus matang. Strateginya harus jelas. Strateginya harus jelas, marketingnya mau ke arah kemana, communicationnya mau ke arah kemana, targeting marketnya siapa, terus secara keuangan juga harus dipikirin, karena yang pertama pasti butuh modal. Kita harus ngitung break even point-nya sekian lama. Terus kita harus punya cadangan dana tuh let's say kayak kemarin COVID tidak ada pemasukan, nah itu kita mengeluarkan akhirnya cadangan dana itu. Oke. Jadi kan ada modal, perencanaan, mental, skill, nah, itu harus matang. Harus matang ya. Sama kalau udah jalan, ini yang banyak realitanya terjadi adalah ketika banyak orang sudah buka setengah jalan, tiba-tiba antara ekspektasi dan realita tidak berbanding lurus, alias mohon maaf sepi, banyak orang putus asa, banyak orang tiba-tiba tutup. Nah, lu jangan kayak gitu. Lu jangan kayak gitu. Jadi ketika jangan mudah putus asa. Jadi ketika ada halangan-halangan ya udah terabas aja, hajar. Maju terus. Jadi jangan dikit-dikit sepi, tutup. Ya sepi itu adalah sebuah ujian kan gitu kan. Jadi ya kalau kita tahan uji, pasti kita bakal capai garis finish lah. Capai apa yang kita pengen tuju gitu. Nah, gitu tuh guys. Jadi kalau pengen buka bisnis tuh jangan gampang menyerah guys. Ya. Tapi jangan lupa juga kita harus ngerti basic dari kopi kalau pengen buka bisnis kopi. Sebenarnya apapun itu bisnisnya, karena kita sekarang berbicara di dunia kopi ya. Kita harus ngerti kopi, kita harus ngerti kopi. Tapi ke industri, misalnya industri makanan ya, kita harus ngerti makanannya. Habis itu baru perencanaan, marketingnya, pendanaannya, itu harus yang jelasnya. Gitu guys. Jadi basically-nya ya kita harus ngerti dulu lah apa yang pengen kita buka di. Iya. Gitu. Oke guys, sayang sekali waktu kita menemani kalian telah selesai. Kita nggak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mas Tio selaku owner dari Kopi Tio yang telah berkenan untuk hadir datang ke sini. Yo guys. Terus saya Muhammad Isa dan kru pamit undur diri. Terima kasih guys. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than